Hai Sobat Analis, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membersihkan tumpahan bahan kimia. Nah, ketika praktikum, Siti tidak sengaja menumpahkan asam klorida. Kira-kira bagaimana cara menangani tumpahan asam klorida tersebut? Hati-hati, sebelum menangani tumpahan asam klorida, lihat dulu sifatnya agar tidak menimbulkan bahaya lebih lanjut. Nah, sebelum kita menuju laboratorium, mari kita pelajari cara membersihkan tumpahan bahan kimia. Untuk tumpahan asam anorganik, ada asam klorida, asam sulfat, asam fluorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Caranya, pertama, tutup tumpahan dengan natrium bikarbonat atau campuran natrium hidroksida dan kalsium hidroksida dengan perbandingan 1:1. Kemudian, tambahkan air hingga berbentuk seperti bubur. Selanjutnya, buang ke pembuangan air limbah atau bak limbah. Nah, karena tumpahan bersifat asam, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat basa atau netral. Selanjutnya, tumpahan alkali dan amonia. Contohnya ada natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Caranya pertama, encerkan tumpahan dengan air. Kemudian, netralkan dengan asam klorida dengan konsentrasi 6 molar. Selanjutnya, serap dengan kain, lalu buang ke pembuangan limbah. Nah, karena tumpahan bersifat basah, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat asam atau netral. Selanjutnya, tumpahan bahan oksidator. Contohnya ada amonium perklorat, ada amonium dikromat, dan ada asam perklorat. Caranya pertama, campur dengan reduktor atau garam hipo, bisulfit, dan ferrosulfat. Selanjutnya, tambahkan sedikit asam sulfat dengan konsentrasi 3 molar. Lanjut, netralkan lalu buang ke pembuangan limbah. Karena tumpahan bersifat oksidator, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat reduktor. Selanjutnya, tumpahan bahan reduktor. Ada asam format dan senyawa sulfit. Caranya pertama, tumpahan ditutup dan dicampur dengan natrium bikarbonat hingga reaksi selesai, kemudian pindahkan ke wadah. Selanjutnya, tambahkan kalsium hipoklorit dan air ke dalam campuran secara perlahan. Tunggu hingga reaksi selesai. Kemudian encerkan dan netralkan sebelum dibuang ke perairan. Nah, karena tumpahan bersifat reduktor, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat oksidator. Selanjutnya, tumpahan bahan organik. Contohnya ada benzen, toluen, dan silen. Nah, caranya adalah bahan cairan diserap dengan kertas, kemudian diuapkan dalam lemari asam dan bakar kertasnya. Atau bahan padatan, taruh di kertas, kemudian bakar di lemari asam. Karena tumpahan bahan bersifat organik, berarti volatil dan flammable, maka bakar di insenerator atau lemari asam. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke laboratorium untuk melihat bagaimana cara menangani tumpahan bahan kimia.
Let's go! Gunakan alat pelindung diri lengkap. Ada jas laboratorium, masker, goggles, dan sarung tangan. Nah, yuk kita pakai dulu jas laboratoriumnya. Selanjutnya kita pakai masker, kemudian goggles, dan sarung tangan. Alat dan bahan. Ini adalah larutan HCl, kemudian ada material safety datasheet atau biasa dikenal dengan MSDS dari bahan kimia HCl, asam klorida. Kemudian ada tanda peringatan awas tumpahan bahan kimia berbahaya. Ada natrium bikarbonat. Kemudian ada air. Kemudian ada serbet. Dan ada tempat sampah limbah atau tempat pembuangan limbah. Dan ini adalah wadah. Ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Penanganan tumpahan asam klorida. Nah, pada saat praktikum, Siti tidak sengaja menumpahkan asam klorida. Pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Letakkan tanda peringatan awas tumpahan bahan berbahaya. Lapor kepada pengawas laboratorium. Kemudian baca cara penanganan tumpahan bahan di MSDS. Lanjut, kita singkirkan bahan dan alat yang tidak diperlukan. Kemudian taburkan natrium bikarbonat di atas tumpahan bahan kimia asam klorida. Karena tumpahan bersifat asam, maka kita gunakan senyawa bersifat basa, yaitu natrium bikarbonat, untuk menetralisir tumpahan yang bersifat asam. Selanjutnya, tambahkan sedikit air agar menjadi bubur. Kemudian kita lap dengan serbet hingga kering.
Kemudian taruh di wadah. Selanjutnya kita buang ke pembuangan limbah yang telah disediakan. Di sini ada bak sampah limbah. Hasil kegiatan pembersihan tumpahan bahan kimia dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur.